Arini selalu percaya rumah tangganya baik-baik saja. Namun sebuah liburan mengungkap kenyataan pahit. Suaminya berkhianat. Dari titik itulah hidupnya berubah selamanya. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haru, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dalam narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja? Untuk kamu yang belum subscriber jangan lupa subscriber. Yang sudah subscriber semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Pagi itu matahari menembus tirai tipis di sebuah rumah megah bercat putih gading. Di halaman depan, suara riuh burung gereja seakan ikut menyambut pagi. Rumah itu sering jadi bahan perbincangan tetangga. Bukan hanya karena bentuknya yang megah, tetapi juga karena penghuninya yang tampak begitu harmonis. Seorang wanita bernama Arini, istri yang dikenal lemah lembut, baru saja selesai menyiapkan sarapan. Tangannya cekatan menyusun roti panggang, telur, dan susu hangat di meja makan. Dari dapur terdengar suaranya memanggil anak-anaknya dengan nada penuh kasih. Dua buah hatinya berlarian turun tangga, tertawa riang, menyambut pagi dengan energi tanpa beban. Pelan-pelan, nak, nanti jatuh, ucap Arini sambil tersenyum, meski di wajahnya ada sedikit lelah yang tersembunyi. Tak lama, seorang pria tegap turun dari lantai atas. Dialah Bayu, suami Arini, yang bekerja di sebuah perusahaan besar. Dari luar, ia tampak seperti suami idaman, rapi, berwibawa, dan penuh tanggung jawab. Jasnya sudah melekat di tubuh, dasi hitam terikat sempurna. Ia tersenyum tipis melihat anak-anaknya berebut duduk di sampingnya. Papa makan dulu ya, sebentar lagi papa berangkat, ucapnya, sambil mengacak rambut putra bungsunya. Momen itu terlihat sederhana, tetapi di mata Arini, inilah kebahagiaan sejati. Ia sering berpikir, betapa beruntungnya dirinya memiliki keluarga lengkap dan mapan. Bayu memang sibuk, sering pulang larut malam, bahkan kadang tidak pulang karena alasan pekerjaan. Namun, Arini selalu menenangkan dirinya dengan keyakinan bahwa suaminya bekerja keras demi keluarga. Di meja makan, percakapan hangat mengalir. Anak sulung mereka menceritakan rencana sekolah. Si bungsu tak henti-hentinya berceloteh tentang kartun yang ia tonton. Bayu sesekali tertawa, meski tatapannya lebih sering menunduk ke layar ponsel yang tidak pernah lepas dari tangannya. Mas, bisa nanti sore pulang agak cepat? Anak-anak ingin papa temani main di taman, kata Arini lirih, penuh harap. Bayu mengangkat wajahnya sebentar, tersenyum samar, lalu menjawab, Insya Allah, kalau pekerjaan tidak menumpuk. Kamu ngerti kan, Rin, semua ini juga untuk kita. Jawaban itu membuat hati Arini sedikit tercekat. Kalimat itu sudah sering ia dengar, dan ia selalu berusaha memahami. Ia menelan pelan rasa kecewa yang muncul, lalu kembali tersenyum agar tidak merusak suasana. Seusai sarapan, Bayu bergegas pergi. Mobil hitamnya keluar dari garasi dengan angkuh, meninggalkan jejak suara mesin yang perlahan menghilang. Dari balik pintu, Arini melambaikan tangan. Anak-anak ikut melompat sambil bersorak kecil. Dadah, Papa. Ketika pintu tertutup dan suara mesin mobil benar-benar lenyap, rumah itu kembali hening. Arini berdiri sejenak, menatap meja makan yang masih berantakan. Senyum di wajahnya perlahan pudar, berganti dengan tatapan kosong. Ada bagian dari dirinya yang sering merasa sendiri, meski ia dikelilingi anak-anak dan rumah megah. Ia menarik napas panjang, lalu kembali ke dapur. Tangannya mulai sibuk merapikan piring, tetapi pikirannya melayang. Ia meyakinkan dirinya, semua baik-baik saja. Rumah tangga ini harmonis. Suaminya lelaki setia, hanya saja memang terlalu sibuk. Bukankah tidak ada rumah tangga yang benar-benar sempurna? Namun jauh di lubuk hatinya, ada suara lirih yang sulit ia abaikan. Suara yang kerap bertanya, apakah benar semua ini sesempurna yang terlihat? Suatu sore yang cerah, ketika angin lembut masuk melalui jendela ruang keluarga, anak-anak Arini mendekatinya dengan wajah penuh harap. Mereka baru saja menonton iklan pariwisata di televisi, menampilkan pantai biru dengan ombak berkejaran dan pasir putih yang mengundang. Bu, liburan sekolah sebentar lagi, kan? Kita pergi liburan, ya? Ke pantai. Aku pengin main pasir sama papa.
pinta si bungsu sambil memeluk lengan ibunya erat-erat. Arini menoleh, tersenyum hangat. Meski di hatinya ia tahu keinginan itu tidak mudah dipenuhi. Ia meraba kepala anaknya, kemudian menatap putri sulungnya yang juga ikut menambahkan. Iya, Bu. Teman-temanku katanya liburan keluar kota sama orang tua mereka. Masa kita di rumah saja? Hati Arini bergetar. Ia tahu anak-anaknya jarang sekali merasakan kebersamaan lengkap dengan ayah mereka. Waktu Bayu sebagian besar tersedot oleh pekerjaan. Sudah lama mereka tidak liburan bersama, apalagi sekadar jalan-jalan tanpa tergesa. Malamnya, saat Bayu pulang dengan wajah lelah, Arini memberanikan diri membuka percakapan. Mereka duduk di ruang makan setelah anak-anak tidur. Meja dipenuhi sisa teh hangat dan aroma gurih masakan yang belum sempat dibereskan. Mas, ucap Arini pelan, mencoba memilih kata. Anak-anak pengin sekali liburan. Katanya ke pantai. Liburan sekolah sudah dekat. Mungkin ini bisa jadi kesempatan kita kumpul bareng. Bayu yang sedang membuka laptop di meja hanya melirik sekilas. Ia menghela napas panjang, lalu menyandarkan tubuhnya. Rin, aku ngerti. Aku juga pengin. Tapi minggu depan aku ada dinas keluar kota. Ada proyek penting yang harus aku urus. Susah ditinggalin. Arini terdiam. Matanya menatap suaminya lekat-lekat, mencari kejujuran dalam sorot mata itu. Ia tahu jawaban seperti ini bukan sekali dua kali ia dengar. Selalu ada alasan pekerjaan. Selalu ada kata, susah ditinggalin. Kalau begitu, bagaimana kalau aku saja yang bawa anak-anak? Mereka sudah terlalu lama menunggu. Nanti Mas bisa nyusul kalau ada waktu. Ujarnya mencoba kompromi, meski hatinya terasa perih. Bayu mengangguk sambil meraih cangkir teh, seolah lega istrinya tak memperpanjang pembicaraan. Ya, itu ide bagus. Kamu bawa aja anak-anak. Lagian, mereka pasti senang meski cuma sama kamu. Aku janji, nanti kalau ada waktu senggang, kita cari liburan lagi bareng-bareng. Arini tersenyum kecil, meski senyum itu dipaksakan. Dalam hatinya, ia menahan rasa kecewa. Ada luka halus yang menggores, karena lagi-lagi ia dan anak-anak harus menikmati momen tanpa kepala keluarga. Tapi ia tidak ingin menampakkan perasaan itu. Keesokan harinya, anak-anak berteriak kegirangan ketika tahu mereka tetap jadi pergi. Yeay, mama terbaik, seru si bungsu sambil melompat-lompat. Arini hanya bisa tersenyum melihat kebahagiaan di wajah mereka, meski di sudut hatinya ada ruang kosong yang tak bisa diisi. Malam sebelum berangkat, ia mempersiapkan koper anak-anak dengan penuh kasih. Baju renang, sandal, topi, hingga camilan kecil ia susun rapi. Sesekali ia berhenti, menatap jendela yang gelap, membayangkan seandainya Bayu bisa ikut bersama mereka. Sebelum tidur, ia sempat menatap wajah anak-anak yang terlelap dengan senyum bahagia. Hati kecilnya berbisik lirih. Andai papa mereka bisa melihat betapa sederhananya kebahagiaan ini. Hanya butuh kebersamaan, bukan uang atau fasilitas mewah. Namun, ia menenangkan diri. Ia memilih percaya bahwa Bayu memang sibuk demi keluarga. Dengan keyakinan itu, ia menutup matanya, tanpa tahu bahwa liburan kali ini akan menjadi awal dari kebenaran pahit yang akan mengubah seluruh hidupnya. Pagi itu suasana rumah sedikit lebih sibuk dari biasanya. Arini bangun lebih awal untuk memastikan semua kebutuhan anak-anak sudah siap dibawa. 2 koper besar tergeletak di ruang tamu, sementara tas kecil berisi camilan dan mainan kesayangan anak-anak sudah tertata rapi di dekat pintu. Di meja makan, aroma nasi goreng buatan Arini menguar, bercampur dengan wangi teh hangat. Anak-anak sudah tak sabar. Mereka mondar-mandir sambil sesekali bertanya, "Mama, kapan kita berangkat?" Bayu turun dari lantai atas dengan kemeja biru tua dan celana panjang rapi, membawa tas kerja hitam. Wajahnya terlihat serius, seolah sedang menanggung beban besar. Arini yang sedang menata sarapan menoleh, tersenyum tipis. "Mas, sudah siap? Nanti kami berangkat agak siangan biar anak-anak nggak terlalu capek di jalan." Bayu hanya mengangguk, lalu duduk. Ia makan terburu-buru, sesekali melirik jam tangan. "Aku harus berangkat pagi-pagi, Rin. Rapatnya penting, nggak bisa telat." Arini terdiam sejenak, menatap gerak-gerik suaminya. Ada rasa ingin menahan, ingin mengatakan,
Kalau bisa ikut sebentar saja bersama kami. Namun ia urungkan. Ia tahu betapa seriusnya Bayu soal pekerjaannya. Setelah sarapan, anak-anak menghampiri ayah mereka. Papa, jangan lama-lama, ya. Nanti kalau dinasnya selesai, nyusul mama sama kita. Seru si bungsu polos dengan senyum ceria. Bayu tersenyum kecil, lalu mengangkat anaknya sebentar, mencium pipinya. Iya, Papa kerja dulu ya, buat kalian juga. Jangan nakal sama mama. Arini melihat adegan itu sambil menahan perasaan campur aduk. Ia bahagia melihat kasih sayang Bayu pada anak-anak, tapi hatinya juga perih karena momen kebersamaan itu terlalu singkat, terlalu mahal. Di depan pintu, Bayu berdiri dengan tas di tangan. Arini menghampirinya. Mas, hati-hati di jalan. Jangan lupa kabari kalau sudah sampai. Ucapannya sederhana, tapi ada nada penuh percaya dan harap di dalamnya. Bayu menatap wajah istrinya, tersenyum samar, lalu meraih tangannya sebentar. Kamu jaga diri sama anak-anak. Jangan khawatir, semua baik-baik saja. Arini mengangguk, menahan perasaan yang sulit dijelaskan. Dalam hatinya, ia selalu percaya, suaminya memang lelaki yang bertanggung jawab. Ia tidak punya alasan untuk meragukan. Mobil hitam itu keluar dari garasi perlahan. Anak-anak melambaikan tangan dari jendela rumah, bersorak riang. Dadah, Pak. Suara mereka riuh. Sementara Arini berdiri diam di ambang pintu, melambaikan tangan dengan senyum yang berusaha ia jaga tetap hangat. Ketika mobil Bayu menghilang di tikungan jalan, rumah mendadak hening. Senyum di wajah Arini perlahan mengendur. Ia berdiri beberapa saat, menatap kosong ke arah jalan yang sudah sepi. Ada perasaan kosong yang menyelinap, entah apa namanya. Namun ia buru-buru menepis pikiran itu. Ia menoleh ke arah anak-anak yang masih heboh, lalu menepuk tangan. Ayo, kita juga siap-siap. Petualangan kita dimulai hari ini. Di dalam hati, Arini berbisik pada dirinya sendiri. Semoga perjalanan ini jadi kenangan indah untuk anak-anak. Dan semoga Mas benar-benar baik-baik saja di sana. Ia sama sekali tidak tahu. Lambaian tangan pagi itu adalah awal dari perjalanan panjang yang akan mengguncang seluruh kehidupannya. Mobil travel yang mereka tumpangi akhirnya berhenti di depan sebuah hotel tepi pantai. Anak-anak bersorak kegirangan melihat hamparan laut biru di kejauhan. Riuh suara deburan ombak bercampur dengan tawa turis lain yang baru saja tiba. Arini tersenyum lebar, ikut merasakan antusiasme anak-anaknya meski dalam hatinya masih ada rasa kosong karena Bayu tidak di samping mereka. Mama, lihat. Lautnya besar banget, teriak si bungsu. Tangannya menunjuk ke arah horizon. Iya, nak. Nanti kita main pasir sama-sama, jawab Arini sambil mengelus rambut anaknya. Senyum itu tulus, meski ada getir yang ia sembunyikan. Setelah check-in, mereka masuk ke kamar hotel. Dari balkon, pemandangan laut tampak begitu menenangkan. Anak-anak langsung membuka koper, mengeluarkan baju renang dengan wajah sumringah. Arini tertawa kecil melihat tingkah mereka. Sabar, habis makan siang baru kita ke pantai. Mama nggak mau kalian main perut kosong. Siang itu mereka makan bersama di restoran hotel. Anak-anak lahap menyantap hidangan, sementara Arini sesekali memotret mereka. Ia ingin mengabadikan setiap senyum, setiap tawa. Baginya, foto-foto itu bukan sekadar kenangan, tetapi juga bukti bahwa meski tanpa ayah mereka, anak-anak tetap bisa merasakan kebahagiaan. Sore harinya, mereka berlari ke tepi pantai. Pasir putih menyambut telapak kaki kecil yang lincah menjejak. Arini menurunkan sandalnya, merasakan dinginnya air laut yang membasuh kaki. Anak-anak sibuk membangun istana pasir, berkejaran dengan ombak, lalu tertawa setiap kali air laut menghapus bangunan mereka. Mama, ayo sini. Mama jadi putrinya, aku jadi rajanya. Seru anak sulungnya sambil menunjuk istana pasir kecil yang mereka buat bersama. Arini tertawa, lalu duduk di samping mereka, berpura-pura menjadi putri yang menunggu diselamatkan. Anak-anak semakin riuh, membuat suasana sore itu penuh warna. Beberapa kali, Arini mengambil ponselnya untuk memotret. Foto anak-anak berlari, foto mereka tertawa, bahkan foto selfie bersama dengan rambut kusut dan wajah penuh pasir.
Saat menatap layar ponsel yang dipenuhi gambar kebahagiaan itu, hatinya terasa hangat. Untuk sesaat, ia berhasil melupakan rasa kecewa karena Bayu tidak ikut bersama mereka. Menjelang senja, langit memerah indah. Mereka duduk bertiga di atas tikar, memandang matahari yang perlahan tenggelam. Angin laut berhembus lembut, membawa aroma asin yang khas. Indah banget ya. Andai papa ada di sini, ucap si sulung pelan, seolah membaca isi hati ibunya. Arini terdiam sejenak, lalu mengelus bahu anaknya. Papa kerja keras buat kita. Mungkin lain kali kita bisa liburan bareng semua. Yang penting sekarang kita bahagia dulu, ya. Anak itu mengangguk, meski ada raut kecewa di wajahnya. Malamnya, mereka kembali ke kamar hotel dengan tubuh lelah tapi hati gembira. Anak-anak langsung tertidur pulas, meninggalkan Arini sendirian di balkon. Ia menatap laut gelap yang hanya diterangi sinar bulan. Tangannya menggenggam ponsel, menunggu pesan dari Bayu. Namun yang ada hanya notifikasi pekerjaan, tidak ada kabar dari suaminya. Hatinya sedikit perih, tapi ia menenangkan diri. Mungkin Mas benar-benar sibuk. Besok pasti sempat kabari. Arini menarik napas panjang, lalu menutup mata. Dalam hati ia berbisik, asalkan anak-anak bahagia, aku sudah cukup bahagia. Ia tidak tahu, kebahagiaan sederhana itu sebentar lagi akan tercabik oleh kenyataan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu, setelah sarapan di hotel, Arini mengajak anak-anak berjalan-jalan menyusuri area wisata sekitar pantai. Suasana begitu ramai, turis berjubel, pedagang kaki lima menawarkan souvenir, dan aroma jagung bakar bercampur dengan semilir angin laut. Anak-anak tampak begitu antusias, bergandengan tangan dengan ibunya sambil sesekali berlari kecil ketika melihat toko mainan atau deretan es krim berwarna-warni. Arini berusaha menyeimbangkan langkah, sesekali tertawa melihat tingkah lugu putra bungsunya yang ngotot ingin membeli kacamata hitam berbentuk bintang. Hatinya hangat. Inilah kebahagiaan sederhana, batinnya. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, tiba-tiba matanya terpaku pada seseorang. Dari kejauhan, di sisi lain jalan, ia melihat seorang pria mengenakan kemeja santai warna abu-abu dan celana pendek krem. Gerak tubuhnya, cara jalannya, bahkan bahu bidangnya begitu familiar. Dadanya berdegup tak karuan. Itu seperti Mas Bayu. Ia spontan menghentikan langkah, membuat anak-anak menoleh heran. Mama, kenapa berhenti? Tanya si sulung. Tidak, Nak. Mama cuma lihat sesuatu. Jawabnya cepat sambil tersenyum menenangkan. Ia kembali menoleh ke arah pria tadi, tapi kerumunan turis membuat pandangannya terhalang. Saat sosok itu terlihat lagi, pria tersebut sudah berbelok masuk ke sebuah kafe di tepi jalan, hanya tampak punggungnya. Arini menelan ludah. Ada rasa aneh yang menyeruak, perasaan antara yakin dan ragu. Apa mungkin? Tidak mungkin. Bayu kan dinas luar kota. Mana sempat dia ke sini? Ia mencoba menepis bayangan itu. Mungkin hanya mirip, gumamnya dalam hati. Ia menggandeng tangan anak-anak lagi, berusaha mengalihkan perhatian. Namun sepanjang perjalanan, pikirannya tidak tenang. Bayangan pria itu terus menghantui. Sesekali ia menoleh ke kanan kiri, seolah mencari kepastian. Setiap kali melihat pria berbadan tegap, jantungnya berdegup lebih cepat. Di sebuah toko souvenir, ketika anak-anak sibuk memilih gantungan kunci berbentuk ikan, Arini sempat melihat sekilas ke arah kaca besar yang memantulkan jalan di belakangnya. Refleksi itu menampilkan seorang pria yang sangat mirip Bayu berjalan cepat bersama seorang wanita berambut panjang. Namun sebelum ia sempat menoleh langsung, sosok itu sudah menghilang di telan keramaian. Tangannya gemetar sejenak, ia memegang erat tas kecil di pundaknya. Tidak mungkin. Aku pasti salah lihat, ucapnya lirih, meski hatinya justru semakin gelisah. Anak-anak kembali mendekat dengan wajah gembira, menunjukkan pilihan mereka. Arini memaksakan senyum, menahan segala guncangan dalam hati agar tidak terbaca. Ia tak ingin merusak suasana liburan yang sudah mereka tunggu-tunggu. Namun malamnya, saat anak-anak sudah tertidur pulas, Arini duduk di balkon kamar hotel dengan secangkir teh yang sudah dingin. Matanya menatap kosong ke arah laut gelap. Bayangan sosok mirip suaminya kembali melintas. Andai benar itu Mas Bayu, apa yang dia lakukan di sini?
Bukankah dia sedang dinas luar kota? Ia menggeleng kuat, mencoba mengusir pikiran itu. Tidak, tidak boleh berburuk sangka. Mungkin hanya kebetulan. Banyak orang mirip di dunia ini. Tapi entah mengapa, suara lirih di hatinya justru berbisik sebaliknya. Kalau benar hanya mirip, kenapa hatimu terasa seakan mengenalnya? Siang itu, Arini mengajak anak-anak berjalan ke arah pusat kuliner yang tidak jauh dari hotel. Matahari terik, tapi semilir angin pantai membuat suasana tetap menyenangkan. Anak-anak riang, berlarian kecil sambil menunjuk penjual es kelapa muda. Arini ikut tersenyum, mencoba menikmati setiap momen liburan bersama mereka. Namun, langkahnya terhenti ketika matanya kembali menangkap sosok yang terasa begitu familiar. Di seberang jalan, seorang pria tengah berjalan pelan, mengenakan kaos putih polos dan celana selutut. Bahunya, cara ia membawa diri, bahkan gerak tangannya, terlalu mirip dengan Bayu. Arini menahan napas. Hatinya mencelos ketika melihat dengan jelas, pria itu tidak sendirian. Di sampingnya berjalan seorang wanita muda, berambut panjang terurai, mengenakan gaun sederhana namun anggun. Wanita itu sesekali tersenyum manis, sementara tangannya sibuk merapikan selendang yang membungkus bayi kecil di gendongannya. Bayi itu tampak nyaman dalam dekapan wanita muda tersebut, sesekali merengek lalu segera ditenangkan. Dan yang membuat jantung Arini hampir berhenti, pria yang mirip Bayu itu menunduk, membetulkan posisi bayi, lalu mengusap kepala mungil itu dengan penuh kelembutan. Arini mematung. Dunia seolah berhenti berputar. Anak-anaknya terus berceloteh di sisi lain, tidak menyadari ibunya sedang menahan gemetar. Astaga, jangan-jangan, itu Mas Bayu? Tidak, tidak mungkin. Dia kan dinas luar kota. Itu pasti hanya kebetulan. Orang lain. Ya, pasti orang lain. Namun hatinya menolak. Tatapan pria itu, senyum tipis di wajahnya ketika bayi menggeliat, terlalu ia kenal. Itu adalah senyum yang sama yang sering ia lihat setiap kali Bayu menggendong anak mereka dulu. Arini cepat-cepat menunduk, pura-pura sibuk mengusap keringat di dahi agar anak-anak tidak melihat kegelisahannya. Nafasnya terasa berat, jantungnya berdegup tak terkendali. Ia tidak berani menatap terlalu lama. Ada rasa takut sekaligus dorongan kuat untuk memastikan. Beberapa detik kemudian, ketika ia memberanikan diri menoleh lagi, sosok itu sudah lenyap di keramaian. Hanya tersisa jejak samar-samar di antara turis yang hilir mudik. "Mama, kenapa bengong?" tanya putrinya sambil menggandeng tangannya. Arini tergagap kecil. Tidak, sayang. Mama cuma lihat. Orang mirip teman Mama. Yuk, kita cari tempat duduk. Panas sekali di sini. Mereka pun melanjutkan langkah. Arini berusaha tersenyum, ikut bercanda dengan anak-anak, tetapi hatinya berkecamuk. Pikirannya terus kembali pada sosok itu. Bayangan pria bersama wanita muda dan bayi kecilnya seakan terus menghantui setiap kelipan matanya. Malamnya, setelah anak-anak tertidur, ia duduk sendiri di tepi ranjang, lampu kamar redup. Tangannya memeluk erat ponsel, berharap ada pesan masuk dari Bayu. Namun layar tetap gelap, hanya notifikasi sepele yang muncul. Arini menghela napas panjang, lalu berbisik pada dirinya sendiri, seolah berusaha meyakinkan, tidak mungkin itu Mas. Dia kan sibuk kerja. Pasti cuma mirip. Pasti cuma mirip. Namun dalam diam, hatinya mulai retak. Sebuah rasa cemas perlahan tumbuh, menunggu waktu untuk pecah menjadi kenyataan yang tak lagi bisa ia bantah. Pagi itu, Arini berjanji pada anak-anak untuk mengajak mereka ke taman hiburan yang terletak tidak jauh dari hotel. Suasana ramai, musik ceria terdengar dari pengeras suara, tawa anak-anak berlarian ke sana kemari, dan antrian wahana dipenuhi pengunjung. Arini ikut tertawa, merasa lega melihat dua buah hatinya begitu bahagia. Untuk sesaat ia benar-benar larut dalam peran sebagai seorang ibu yang ingin menghadirkan momen indah bagi anak-anaknya. Namun, semua itu runtuh dalam sekejap. Saat keluar dari salah satu wahana permainan, matanya tiba-tiba menangkap sosok yang membuat tubuhnya membeku. Di sisi jalan yang ramai, hanya berjarak beberapa meter darinya, ia melihat Bayu. Bukan hanya sekadar mirip, melainkan benar-benar Bayu, dengan wajah, postur, dan langkah yang terlalu ia kenal. Bayu tampak mengenakan kaos biru muda, celana pendek santai, dan kacamata hitam.
Di tangannya yang kuat, ia menggendong seorang bayi mungil, sementara tangan satunya menggenggam jemari seorang wanita muda berambut panjang. Wanita itu tertawa kecil, sesekali mengusap bayi yang sesekali menggeliat manja. Arini terdiam, napasnya tercekat. Seluruh darahnya seakan berhenti mengalir. Astaga, jadi benar, bukan hanya bayangan. Wanita muda itu memandang Bayu dengan tatapan mesra, sesuatu yang sudah lama tidak Arini rasakan dari suaminya. Sementara Bayu, lelaki yang setiap hari ia percayai bekerja keras demi keluarga, tampak begitu santai, bahagia, dan penuh kasih sayang, bukan dengan istri dan anak-anaknya, melainkan dengan keluarga lain yang ia sembunyikan. Anak-anak Arini menarik-narik lengannya, meminta izin untuk membeli balon. "Mama, ayo ke sana, aku mau balon warna biru." Namun Arini tidak menjawab. Matanya tetap terpaku pada sosok itu, tubuhnya gemetar hebat. Perutnya seperti diremas, udara terasa menipis. Tidak mungkin ini nyata. Seketika Bayu menoleh. Entah kebetulan atau takdir, tatapan mereka bertemu. Wajah Bayu seketika berubah pucat, matanya membesar. Langkahnya terhenti, namun tangan wanita muda itu tetap menggenggam erat lengannya, seolah tak menyadari apa yang baru saja terjadi. Arini bisa merasakan seluruh tubuhnya panas, tangannya dingin, dan jantungnya berdetak liar. Ia ingin berteriak, ingin menuntut penjelasan saat itu juga. Tapi anak-anak di sampingnya membuat ia menahan diri. Bibirnya bergetar, tapi tak sepatah kata pun keluar. Bayu buru-buru membuang tatapan, seolah ingin berpura-pura tidak melihat. Ia kemudian membelokkan arah langkahnya, membawa wanita muda dan bayi itu menjauh ke arah lain. Arini hanya bisa berdiri kaku, menyaksikan punggung suaminya hilang di tengah kerumunan. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Dunia yang selama ini ia percaya runtuh begitu saja, dalam hitungan detik. Anak-anak yang tidak tahu apa-apa, menatap ibunya dengan bingung. "Mama kenapa nangis? Mama sakit?" tanya si bungsu polos. Arini buru-buru menyeka pipinya, mencoba tersenyum meski suaranya bergetar. "Tidak, sayang. Mama tidak apa-apa." Namun hatinya berteriak, hancur berkeping-keping. Untuk pertama kalinya, Arini menyadari, lelaki yang ia percayai sepenuhnya, ternyata menyimpan rahasia yang lebih menyakitkan daripada yang pernah ia bayangkan. Langkah Arini terasa limbung setelah kejadian siang itu. Seolah setiap detik udara menekan dadanya begitu kuat, membuatnya sulit bernapas. Anak-anak berlarian ceria sambil memegang balon yang baru saja ia belikan, sementara dirinya berjalan seperti orang yang kehilangan arah. Tubuhnya gemetar hebat. Tangan yang menggenggam tas pun tak bisa diam. Bahkan untuk sekadar menahan senyum di hadapan anak-anak, ia butuh seluruh tenaga yang tersisa. "Mama, kenapa mata Mama merah?" tanya si bungsu polos sambil menarik lengannya. Tatapan mungil itu penuh keingintahuan, membuat hati Arini semakin perih. Arini menelan ludah, mencoba berbicara dengan suara yang tenang meski bibirnya bergetar. "Mama cuma capek, sayang. Tidak apa-apa." Namun, nada suaranya terdengar berbeda, serak, seperti ada batu besar yang menahan tenggorokannya. Si sulung yang lebih peka menatap ibunya lama, seolah tahu ada yang disembunyikan. "Mama, jangan bohong. Mama nangis, kan?" Arini berhenti berjalan. Ia berjongkok, merangkul keduanya erat-erat. Tangannya masih gemetar, tapi ia berusaha mengubahnya menjadi pelukan yang menenangkan. "Mama baik-baik saja. Mama cuma kangen Papa." Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa ia rencanakan. Padahal, kenyataannya, justru suamilah penyebab air matanya. Tapi bagaimana mungkin ia tega merusak liburan anak-anak dengan mengatakan yang sebenarnya? Anak-anak mengangguk, meski wajah mereka masih kebingungan. Mereka kemudian berlari ke arah penjual es krim, tertawa kecil, meninggalkan Arini yang masih berlutut di jalanan yang ramai. Ia menunduk, menutup wajah dengan telapak tangannya, mencoba meredam getaran di seluruh tubuhnya. Keringat dingin bercampur air mata menetes, membasahi pipi. Ia berusaha berdiri, tapi lututnya lemah. Dunia terasa berputar, langkahnya goyah. Hanya karena anak-anak kembali berteriak gembira sambil menunjukkan es krim di tangan, ia memaksa tubuhnya berdiri tegak. "Bagus ya,
Mama pilih rasa coklat. Enak banget, kata si bungsu sambil menjilat es krimnya. Arini tersenyum paksa, mengangguk. Ia berusaha menampilkan wajah seolah segalanya baik-baik saja. Padahal, hatinya menjerit, tubuhnya gemetar, dan kepalanya terus memutar kembali adegan yang baru ia saksikan. Bayu dengan bayi di gendongan, tertawa bersama seorang wanita muda. Malamnya, ketika anak-anak tertidur pulas di kamar hotel, Arini duduk di tepi ranjang. Lampu kamar redup, suara detak jam dinding begitu jelas terdengar. Tubuhnya kembali bergetar tanpa henti. Ia memeluk dirinya sendiri, lalu menangis terisak pelan, takut membangunkan anak-anak. "Kenapa, Bayu? Kenapa kamu tega?" bisiknya dengan suara pecah. Air mata terus mengalir, membasahi bantal yang ia tekan ke wajahnya. Ia ingin berteriak, ingin marah, tapi yang keluar hanyalah tangisan lirih seorang perempuan yang hancur, yang terjebak antara menjaga kebahagiaan anak-anaknya dan menghadapi kenyataan pahit tentang suaminya. Arini tidak pernah menyangka langkah kakinya akan kembali dipertemukan dengan sosok yang selama ini ia percayai sepenuh hati. Sore itu, di area restoran terbuka yang ramai pengunjung, ia melihat Bayu duduk bersama wanita muda yang kemarin dilihatnya. Bayi mungil itu berada di pelukan Bayu, sementara wanita muda itu dengan manja menyuapkan makanan ke mulutnya. Arini terhenti. Napasnya tercekat, dadanya sesak, tubuhnya bergetar hebat. Dunia seolah berhenti berputar. Bayu yang seharusnya dinas luar kota, kini duduk santai, tertawa kecil, seakan-akan mereka adalah keluarga kecil yang sah. Langkah Arini tanpa sadar mendekat, meski jantungnya berdetak kencang. Bayu yang sedang tertawa tiba-tiba menoleh, dan seketika wajahnya pucat pasi. Senyum itu lenyap, matanya membesar, tangannya hampir menjatuhkan sendok. Ia buru-buru berdiri, seperti orang yang baru saja tertangkap basah. "Arini," suaranya parau, nyaris tidak terdengar. Wanita muda di sampingnya tidak bereaksi kaget. Justru sebaliknya, ia menatap Arini dengan tatapan tajam bercampur senyum sinis. Mata itu seakan berkata, "Ya, aku di sini. Aku menang. Apa yang bisa kau lakukan?" Arini merasakan api membakar dada. Kedua tangannya terkepal, bibirnya bergetar hebat, tapi ia menahan diri. Pandangan banyak mata mengarah ke mereka, membuatnya sadar ia tidak bisa meledak begitu saja. Anak-anaknya pun berada tidak jauh dari sana, tengah asyik melihat etalase es krim. Bayu melangkah cepat menghampiri Arini, mencoba menutup jarak agar tidak terlalu menjadi tontonan. "Aku bisa jelaskan. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan." Arini menatapnya dengan mata berkaca-kaca, tapi penuh luka yang tak bisa disembunyikan. "Tidak seperti yang kupikirkan? Bayu, aku melihatmu dengan mataku sendiri, menggendong bayi bersama wanita itu." Suaranya rendah, namun penuh getaran marah yang ditahan. Wanita muda itu bangkit berdiri, menghampiri mereka tanpa rasa bersalah. "Mas, kenapa harus sembunyi-sembunyi? Bukankah cepat atau lambat dia memang harus tahu?" katanya dengan nada lantang, lalu menatap Arini dari ujung kepala hingga kaki, seolah menilai dan meremehkan. Arini merasakan tubuhnya kembali gemetar hebat. Matanya panas, kepalanya berdenyut, tapi ia menegakkan badan. Ia tahu, satu kalimat saja yang salah keluar dari mulutnya akan menjadi aib di depan orang banyak. Bayu mengangkat tangan, mencoba menenangkan, tapi justru semakin jelas bahwa ia tidak punya lagi alasan yang bisa dipercaya. Pandangan orang-orang di sekitar mulai tertuju pada mereka. Bisikan-bisikan kecil terdengar. Arini menutup matanya sejenak, menarik napas panjang, lalu berkata lirih namun tajam, "Aku akan bicara denganmu di tempat lain. Bukan di sini." Bayu tampak semakin panik, sementara wanita muda itu tersenyum tipis, seolah merasa menang hanya karena Arini memilih menahan diri. Namun dalam hati Arini berjanji, ini hanya permulaan. Luka yang ia rasakan sore itu sudah terlalu dalam untuk dibiarkan begitu saja. Malam itu kamar hotel begitu hening. Hanya terdengar suara pendingin ruangan yang berhembus pelan. Namun keheningan itu pecah oleh isakan tertahan yang tak mampu lagi Arini sembunyikan. Tubuhnya terguncang di tepi ranjang, bahunya naik turun, wajahnya basah oleh air mata yang tak kunjung berhenti mengalir. Ia berusaha membungkam tangis dengan menekan wajah ke bantal, tapi suara parau itu tetap terdengar.
Ada luka yang terlalu dalam, rasa dikhianati yang tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Hatinya seperti diremas, dipatahkan, lalu diinjak tanpa ampun. Anak-anak yang tidur di ranjang sebelah mulai terusik. Si bungsu menggeliat sebentar, lalu kembali terlelap. Namun si sulung, yang sejak siang tadi sudah memperhatikan perubahan ibunya, terbangun. Ia duduk perlahan, matanya yang masih berat memandang ke arah ibunya. "Mama." Suaranya lirih, penuh ragu, tapi juga khawatir. Arini buru-buru menghapus air mata dengan punggung tangannya, mencoba tersenyum dalam gelap. "Iya, sayang. Tidur lagi, sudah malam." Tapi si sulung tidak kembali berbaring. Ia merangkak ke arah ibunya, lalu duduk di sampingnya. Tangannya yang kecil menyentuh punggung ibunya. "Mama bohong, kan?" Mama nangis. "Kenapa? Ada apa?" Arini menunduk, tak berani menatap mata anaknya. Ia ingin berkata jujur, ingin meledakkan seluruh rasa sakit, tapi lidahnya keluh. Bagaimana mungkin ia tega menaruh beban sebesar itu ke pundak anaknya? Air mata kembali jatuh. Mama cuma kangen papa," jawabnya dengan suara bergetar, mencoba menahan emosi yang sudah hampir meledak. Anak sulung menatap ibunya lama, seolah mengukur kebenaran kata-kata itu. Ia tidak bertanya lagi, tapi pelan-pelan menyandarkan kepalanya di bahu Arini. "Mama jangan sedih. Aku sama adik selalu ada buat Mama." Kata-kata polos itu justru membuat tangis Arini semakin pecah. Ia merangkul erat anaknya, tubuhnya terguncang hebat. Dalam hatinya, ia berdoa agar anak-anaknya tidak pernah merasakan luka sepedih yang ia rasakan malam itu. Malam berjalan lambat. Arini terus menangis dalam diam, meski anak sulungnya akhirnya tertidur di pelukannya. Ia menatap langit-langit kamar yang buram oleh air mata, hatinya dipenuhi pertanyaan yang belum punya jawaban. Bagaimana ia harus menghadapi kenyataan esok hari? Bagaimana ia harus melindungi anak-anaknya dari kebenaran pahit ini? Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidupnya. Malam penuh air mata, di mana sebuah keluarga nyaris runtuh. Tapi ia masih harus berpura-pura kuat demi dua hati kecil yang bergantung padanya. Pagi itu Arini duduk di sudut kamar hotel. Wajahnya pucat, matanya sembab setelah malam penuh tangis. Anak-anak masih terlelap, dan ia memanfaatkan waktu itu untuk menenangkan diri. Namun semakin ia mencoba menutup mata, semakin jelas pula bayangan semalam. Bayu menggandeng wanita muda sambil menggendong bayi. Arini tahu, kali ini ia tidak boleh hanya berdiam diri. Ia harus tahu kebenaran. Dengan tangan bergetar, ia membuka ponselnya. Jari-jarinya bergerak cepat, membuka akun media sosial, sesuatu yang selama ini jarang ia lakukan. Bayu selalu berkata tidak suka pamer, tidak aktif di media sosial, dan Arini mempercayainya begitu saja. Tapi pagi itu, nalurinya mendorong untuk mencari. Ia mengetik nama wanita muda yang dilihatnya semalam. Entah bagaimana, hanya dengan petunjuk samar-samar dari ingatan wajah, Arini berhasil menemukannya. Akun itu penuh dengan foto-foto wanita muda itu, senyum ceria, pakaian modis, latar tempat wisata. Dan di beberapa foto, ada Bayu. Arini hampir menjatuhkan ponselnya. Nafasnya memburu. Di salah satu foto, Bayu terlihat mengenakan pakaian kasual, sedang duduk di teras rumah sederhana sambil menggendong bayi. Caption di bawah foto membuat hatinya runtuh. "Keluarga kecilku, kebahagiaan yang tak ternilai." Tangannya gemetar semakin keras. Ia membuka foto-foto lain, dan semakin jelaslah semuanya. Mereka sudah lama hidup bersama. Ada foto ulang tahun si bayi, ada foto ketika wanita itu hamil dengan Bayu mendampinginya. Semua bukti ada di depan matanya. Air matanya kembali jatuh. Ya Tuhan, jadi selama ini. Tidak berhenti sampai di situ, Arini memberanikan diri membuka pesan-pesan di ponsel Bayu yang sempat ia curigai. Ia masih ingat, ada beberapa kali Bayu tergesa-gesa menyembunyikan layar ponselnya ketika ada notifikasi. Dengan kecemasan bercampur keberanian, Arini menyalakan laptopnya yang tersambung dengan akun email Bayu, sesuatu yang dulu memang ia atur bersama demi alasan praktis pekerjaan. Detik berikutnya, dunia Arini benar-benar hancur. Ia menemukan salinan dokumen perjalanan, reservasi hotel, hingga tiket pesawat, bukan untuk dinas, melainkan untuk liburan bersama wanita itu.
Bahkan ada dokumen pernikahan siri yang tersimpan dalam bentuk foto, dengan Bayu dan wanita itu berdiri berdampingan, tersenyum di depan penghulu. Tubuh Arini lemas. Laptop hampir terjatuh dari pangkuannya. Ia menutup mulutnya dengan tangan, menahan teriakan yang ingin meledak. Seluruh kenyataan kini terbentang jelas di depan mata. Bayu bukan sekadar berselingkuh. Bayu sudah menikah diam-diam. Arini terisak keras, suaranya pecah, membuat si sulung terbangun. Mama. Mama kenapa lagi? Tanya anak itu dengan wajah cemas. Arini buru-buru menutup laptop, menyembunyikan semua bukti itu. Ia menarik anaknya ke pelukan, berusaha menenangkan suaranya. Mama baik-baik saja. Sayang, Mama baik-baik saja. Tapi dalam hati ia berbisik, tidak, Mama tidak baik-baik saja. Hidup Mama hancur. Tapi Mama harus kuat untuk kalian. Malam itu, Arini duduk di ruang tamu kecil hotel dengan tangan bergetar. Di hadapannya, Bayu berdiri gelisah, sesekali mengusap wajah, sesekali mondar-mandir, seakan mencari celah untuk melarikan diri. Anak-anak sudah ia tidurkan lebih awal, dan kini hanya ada mereka berdua. Arini meletakkan ponsel dan laptop di meja, bukti-bukti yang barusan ia kumpulkan, foto-foto, tiket perjalanan, hingga salinan pernikahan siri. Suaranya parau tapi tegas. Bayu, aku tidak butuh penjelasan panjang lebar. Aku hanya mau tahu, sejak kapan kamu menikah dengan dia? Bayu terdiam, wajahnya menegang. Ia membuka mulut, menutupnya lagi, lalu menghela napas panjang. Rin, kamu salah paham. Itu, semua tidak seperti yang kamu pikirkan. Arini mengetuk meja, air matanya mengalir lagi. Jangan lagi bilang tidak seperti yang kupikirkan. Aku lihat sendiri kalian berdua. Aku lihat sendiri kamu gendong bayi itu. Dan aku sudah temukan semua buktinya. Jadi, jawab pertanyaanku. Bayu menunduk, suaranya berat. Aku terpaksa, Rin. Kamu tidak pernah mengerti aku. Kamu terlalu sibuk dengan rumah, dengan anak-anak. Aku merasa sendiri. Perempuan itu, dia hadir di saat aku butuh ditemani. Kalimat itu menghantam dada Arini lebih keras daripada tamparan. Ia memegang dadanya yang sesak, tubuhnya gemetar. Kurang apa aku, Bayu? Aku urus rumah kita, anak-anak kita. Aku percayai kamu sepenuhnya. Kamu bilang dinas, aku percaya. Kamu bilang kerja lembur, aku percaya. Dan ini balasanmu? Menyalahkanku. Bayu mendekat, mencoba meraih tangannya. Aku tidak bermaksud menyalahkanmu, tapi aku juga manusia, Rin. Aku butuh diperhatikan. Aku butuh dimengerti. Kamu terlalu sibuk jadi ibu, sampai lupa jadi istri untukku. Arini tersentak, menepis tangannya kasar. Matanya basah, tapi pandangannya tajam. Jangan beraninya kamu bilang aku lupa jadi istri. Kamu lupa, Bayu, semua fasilitas yang kamu nikmati, rumah, mobil, bahkan uang untuk dinas-dinasmu. Semua dari aku. Dari kerja keras keluargaku. Dan aku masih dituduh kurang. Bayu terdiam, wajahnya semakin tegang. Ia tidak bisa membantah, tapi tetap berusaha mempertahankan pembelaannya. Aku memang salah, tapi aku sudah terlanjur. Aku tidak mungkin meninggalkan dia, Rin. Ada anak di sana, darah dagingku juga. Kata-kata itu menusuk hati Arini. Dunia seolah runtuh di hadapannya. Air matanya jatuh semakin deras, tubuhnya terhuyung. Darah dagingmu, suaranya pecah. Lalu anak-anak kita ini siapa di matamu, Bayu? Bayu tidak bisa menjawab. Ia hanya menunduk, terdiam, membiarkan Arini menangis sesenggukan, sendirian menghadapi kenyataan pahit bahwa suaminya bukan hanya mengkhianati, tapi juga membagi cintanya pada keluarga lain. Pertemuan sore itu terjadi tanpa rencana. Arini baru saja turun dari lobi hotel bersama anak-anak ketika sosok yang paling ingin ia hindari muncul. Bayu bersama wanita muda itu, menggendong bayi yang tampak tenang di pelukan. Wanita muda itu tersenyum tipis, lalu melangkah maju seolah tidak ada rasa bersalah sedikitpun. Kamu pasti Arini, ya? Akhirnya kita ketemu juga. Ucapnya dengan nada yang terdengar lebih seperti tantangan daripada salam. Arini menatapnya tanpa suara, mencoba menahan gemetar di seluruh tubuh.
Matanya panas, tenggorokannya kering. Anak-anak bersembunyi di belakangnya, bingung dengan suasana yang tiba-tiba tegang. Bayu tampak gugup, berkali-kali mencoba menahan wanita itu. "Sudahlah, jangan sekarang," bisiknya. Namun wanita itu justru menepis tangannya. "Kenapa harus sembunyi-sembunyi, Mas? Bukankah cepat atau lambat dia memang harus tahu?" Katanya lantang, membuat beberapa orang di sekitar mulai memperhatikan. Arini merasakan dadanya diremas. "Apa maksudmu?" Suaranya bergetar, tapi tatapannya tajam. Wanita itu tersenyum sinis. "Maksudku jelas. Bayu bukan hanya suamimu, tapi juga suamiku. Kami sudah menikah, ada anak kami di sini. Jadi terimalah kenyataan. Jangan bertingkah seolah-olah kamu satu-satunya." Kata-kata itu menghantam Arini seperti palu. Lututnya lemas, hampir tak sanggup berdiri. Air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Sementara Bayu menunduk, tidak berani menatap Arini, apalagi anak-anak. Si sulung yang sejak tadi memperhatikan akhirnya angkat suara. Suaranya serak tapi jelas. "Papa, jadi itu benar? Papa bohong sama Mama?" Pertanyaan itu membuat Bayu terpaku. Si bungsu mulai menangis kecil, memeluk kaki Arini erat-erat. Arini memejamkan mata, berusaha kuat meski hatinya sudah hancur berkeping-keping. "Cukup." Suara Arini pecah. Ia menatap Bayu dengan pandangan penuh luka. "Kamu bukan hanya menghancurkan aku, Bayu. Kamu juga sudah merobek hati anak-anakmu sendiri." Bayu terdiam, wajahnya penuh penyesalan, tapi tak sepatah kata pun keluar. Wanita muda itu masih berdiri dengan tatapan penuh kemenangan, seakan yakin posisi Bayu akan tetap bersamanya. Arini merangkul anak-anaknya, membawa mereka menjauh. Di setiap langkahnya, ia merasakan pisau yang menusuk lebih dalam, tapi ia tahu, pengkhianatan sebesar ini tak akan pernah bisa termaafkan. Malam itu, setelah anak-anak tertidur dengan mata sembab, Arini duduk di depan cermin kamar hotel. Wajahnya kusut, matanya bengkak, bibirnya pecah-pecah. Ia hampir tak mengenali sosok yang menatap balik dari balik cermin itu. Perempuan yang dulu ceria, penuh percaya diri, kini tampak rapuh dan berantakan. Namun di balik kelelahan itu, ada bara yang mulai menyala. Tangannya mengepal di atas meja rias. Ia mengingat satu persatu pengorbanannya, rumah megah tempat mereka tinggal, mobil yang dipakai Bayu setiap hari, rekening bersama yang sebagian besar berasal dari harta keluarganya, bahkan usaha yang Bayu kelola pun berawal dari modal yang ia berikan. Semua itu adalah miliknya, bukan milik Bayu, apalagi milik perempuan lain yang dengan pongah menantangnya. "Cukup sudah," gumamnya lirih, tapi penuh tekad. Air mata yang jatuh kali ini bukan lagi tanda kelemahan, melainkan saksi atas tekadnya. Ia menyalakan laptop. Jemarinya menari di atas papan ketik, membuka berkas-berkas kepemilikan yang selama ini masih ia simpan. Sertifikat rumah masih atas nama Arini. Begitu juga dengan beberapa kendaraan. Bahkan saham usaha yang dijalankan Bayu masih menggunakan namanya sebagai pemilik mayoritas. Semakin lama ia menatap dokumen itu, semakin jelas jalan yang harus ia tempuh. Bayu boleh menghancurkan perasaan dan kepercayaannya, tapi ia tidak akan membiarkan anak-anaknya kehilangan segalanya. Arini menatap anak-anaknya yang terlelap di ranjang. Hatinya kembali perih, tapi di saat yang sama muncul dorongan kuat untuk melindungi mereka. "Kalian tidak akan kehilangan masa depan hanya karena kebodohan ayah kalian," bisiknya. Malam itu, ia mulai mencatat daftar pengacara yang bisa ia hubungi, rekening yang harus ia amankan, hingga rencana kepulangan lebih cepat dari liburan ini. Semuanya ia susun dengan tenang, meski tangannya masih gemetar. Untuk pertama kalinya sejak pengkhianatan itu terbongkar, Arini merasa sedikit lega. Bukan karena lukanya sembuh, tapi karena ia tahu dirinya tidak lagi hanya korban. Ada api yang menyala di dalam dirinya, api yang akan ia gunakan untuk melawan. "Bayu, kamu sudah memilih jalanmu. Sekarang giliran aku menunjukkan siapa aku sebenarnya," ucapnya pelan, tapi penuh keyakinan. Pagi itu, cahaya matahari menembus tirai kamar hotel. Arini duduk di meja kecil dekat jendela. Segelas kopi dingin yang tak sempat ia minum tergeletak begitu saja. Matanya sembab, tapi tatapannya jauh lebih tegas dari sebelumnya.
Semalam ia sudah mengambil keputusan besar. Keputusan yang akan mengubah jalan hidupnya, juga hidup Bayu. Tangannya membuka laptop lagi. Kali ini ia mengetik pesan singkat pada seorang sahabat lamanya yang bekerja di firma hukum ternama di kota. Aku butuh bantuanmu, secepatnya. Tentang perceraian dan perebutan aset. Jantungnya berdegup kencang ketika menekan tombol kirim, tapi ada rasa lega yang menenangkan. Beberapa menit kemudian, sahabatnya membalas dengan cepat. Tenang, Rin. Kamu masih punya semua bukti kepemilikan. Kita bisa atur strategi. Aku akan urus timnya. Pulang saja segera. Kita bahas detailnya. Arini menutup ponselnya, lalu menatap anak-anaknya yang sedang asyik sarapan roti dan susu di meja. Senyum kecil merekah di wajahnya, meski hatinya masih perih. Anak-anak tidak boleh tahu terlalu cepat, pikirnya. Mereka hanya butuh melihat ibunya tetap tegar, setidaknya untuk sekarang. Siang itu, di tengah hiruk-pikuk lokasi wisata, Arini menyelinap ke sebuah kafe kecil. Ia membuka map dokumen yang sengaja ia bawa. Fotokopi sertifikat rumah, BPKB mobil, buku tabungan, juga akta perusahaan yang menegaskan namanya sebagai pemilik utama. Semuanya ia rapikan kembali, lalu dimasukkan ke dalam tas tangan. Seolah-olah ia sedang memeluk perisai pelindung untuk masa depan dirinya dan anak-anak. Di benaknya, ia membayangkan momen nanti saat Bayu duduk di ruang sidang, mencoba membela diri dengan segala alasan. Arini bisa melihat jelas wajah panik itu, karena kali ini semua bukti bukan berpihak padanya. Air matanya menetes, bukan lagi karena sedih, melainkan karena campuran antara luka dan keberanian. Aku akan bebaskan diriku. Aku akan bebaskan anak-anakku dari lingkaran pengkhianatan ini. Malam harinya, saat anak-anak tertidur, Arini menulis surat singkat di buku catatannya. Bukan surat untuk Bayu, melainkan untuk dirinya sendiri. Sebuah janji. Mulai hari ini, aku memilih harga diriku daripada kebohongan. Aku memilih masa depan anak-anakku daripada mempertahankan rumah tangga palsu. Aku memilih untuk berdiri, meski hatiku masih berdarah. Ketika menutup buku itu, ada rasa damai yang perlahan hadir. Arini tahu jalan yang akan ia tempuh tidak mudah. Akan ada pertengkaran, fitnah, mungkin juga air mata yang lebih deras. Tapi ia sudah siap. Karena keputusan terbesar sudah ia buat, menggugat cerai dan mengambil kembali semua yang menjadi haknya. Hari itu, Bayu pulang dengan wajah letih, membawa koper kecil di tangannya. Ia baru saja kembali dari dinas luar kota, yang penuh kebohongan. Di ruang tamu, suasana terasa berbeda. Arini duduk dengan tenang di sofa, bukan dengan wajah cemas menanti kepulangannya, melainkan dengan sorot mata dingin yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Di meja, sebuah map coklat tertata rapi. Bayu melirik sekilas, alisnya berkerut. Ini apa, Rin? Tanyanya, mencoba terdengar santai. Arini bangkit, berdiri tegak di hadapannya. Suaranya jernih, tanpa getaran ragu. Itu keputusan yang sudah lama seharusnya aku ambil. Surat gugatan cerai. Aku sudah ajukan ke pengadilan. Dalam waktu dekat, kamu akan menerima panggilan resmi. Bayu terbelalak, wajahnya berubah pucat. Ia buru-buru membuka map itu, menelusuri halaman demi halaman dengan tangan gemetar. Setiap kalimat di dalamnya bagai cambuk yang menyayat harga dirinya. Rin, kamu serius? Kamu mau ceraikan aku? Karena satu kesalahan? Suaranya meninggi, nyaris putus asa. Arini menatapnya dengan mata berkaca-kaca, tapi tetap tegas. Satu kesalahan? Tidak, Bayu. Ini pengkhianatan yang kau pelihara bertahun-tahun. Kau menikah diam-diam, berbohong setiap kali keluar rumah, memanfaatkan semua yang kuberikan hanya untuk membiayai perempuan lain dan anaknya. Itu bukan satu kesalahan, itu pilihan. Dan karena kau sudah memilih jalanmu, maka aku juga memilih jalanku. Bayu tercekat, mencoba menyusun alasan. Aku sayang sama kamu, sama anak-anak. Aku hanya... Cukup. Arini memotong dengan suara yang bergetar karena emosi. Kalau kau benar-benar sayang, kau tak akan mengkhianati kami. Jangan berani lagi menyalahkanku atau anak-anak. Semua fasilitas yang kau nikmati selama ini berasal dariku. Rumah, mobil,
usaha, rekening. Kau tidak akan membawa apapun. Kau akan pergi hanya dengan dirimu sendiri, tanpa satu pun yang pernah kuberikan. Bayu terduduk di kursi, wajahnya pucat pasi. Ia tak menyangka Arini bisa setegas itu. Perempuan yang selama ini ia anggap lembut, yang selalu diam setiap kali ia pulang larut, kini berdiri di hadapannya bagai tembok yang tak bisa digoyahkan. Arini menahan air matanya agar tak jatuh. Aku tidak ingin lagi melihatmu berpura-pura. Mulai hari ini, semua topengmu sudah runtuh. Aku hanya ingin melindungi anak-anakku dan diriku sendiri. Itu saja. Keheningan menggantung di ruang tamu. Hanya terdengar napas Bayu yang tersengal, seolah dunia yang ia bangun di atas kebohongan runtuh dalam sekejap. Arini berbalik, meninggalkannya sendiri dengan map gugatan di tangannya. Suara langkahnya menuju kamar terasa mantap, setiap hentakan seperti penegasan bahwa ia tidak lagi terikat oleh kebohongan yang menyakitkan. Sidang pertama perceraian itu terasa seperti medan perang. Bayu datang dengan jas rapi, wajah dibuat tegar, seakan-akan ia masih berkuasa atas segalanya. Di sebelahnya, pengacara yang ia sewa sibuk menumpuk berkas-berkas, berusaha mencari celah untuk menjatuhkan Arini. Namun di meja seberang, Arini duduk dengan tenang. Meski jantungnya berdebar, ia memiliki sesuatu yang jauh lebih kuat daripada sekadar kata-kata, bukti. Semua sertifikat rumah, BPKB mobil, rekening bank, hingga dokumen perusahaan, semuanya atas nama Arini. Ia memegang kendali penuh, sesuatu yang Bayu baru benar-benar sadari ketika berkas-berkas itu satu persatu diperlihatkan di hadapan majelis hakim. Bayu berusaha membela diri. Suaranya meninggi, penuh emosi. Yang mulia, semua aset itu saya yang kelola. Saya yang bekerja keras membangun usaha, mengatur rumah tangga. Tidak adil kalau semuanya dianggap milik istri saya. Hakim mengangkat alisnya, lalu menatap tenang ke arah dokumen. Tapi secara legal, seluruh aset yang disebutkan terdaftar atas nama istri Anda. Apakah ada bukti bahwa Anda turut menyertakan modal pribadi dalam kepemilikan tersebut? Bayu tercekat. Ia tahu jawabannya. Tidak ada. Semua modal berasal dari tabungan Arini, warisan keluarga Arini, dan pinjaman yang dijamin menggunakan nama Arini. Pengacaranya mencoba mengalihkan pembahasan ke masalah rumah tangga, menyalahkan Arini yang dianggap tidak memberi perhatian sebagai istri. Tapi setiap kalimat itu justru membuat Bayu terlihat semakin putus asa, semakin tak berdaya. Arini menunduk sejenak, menahan air mata. Bukan karena iba, melainkan karena mengingat bagaimana selama ini ia dipermainkan. Yang mulia, ucapnya dengan suara bergetar tapi tegas. Saya bukan hanya memperjuangkan hak saya, tapi juga masa depan anak-anak saya. Saya yang membangun semua ini. Saya yang menanggung luka karena dikhianati. Saya tidak ingin suami saya pergi tanpa tanggung jawab, tapi saya juga tidak akan membiarkan dia membawa sesuatu yang bukan haknya. Ruangan hening. Bayu menatap Arini dengan tatapan campuran marah dan takut. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kalah. Hari-hari berikutnya semakin menyesakkan baginya. Mobil yang biasa ia pakai sudah ditarik kembali. Kartu kredit yang selama ini bebas ia gesek diblokir. Bahkan rumah yang ia tinggali tak lagi terbuka baginya. Ia harus pindah ke apartemen kecil yang disewa dengan uangnya sendiri. Sesuatu yang jarang ia lakukan karena selama ini hidupnya selalu ditopang fasilitas dari Arini. Perlahan tapi pasti, kenyamanan yang ia banggakan hilang satu persatu. Dan yang lebih menyakitkan baginya, semua orang tahu. Sahabat-sahabatnya, rekan bisnis, bahkan keluarga besarnya melihat bagaimana ia jatuh dari singgasana semu yang ia bangun dengan kebohongan. Sementara itu, Arini tetap teguh. Meski hatinya masih berdarah, ia memilih menata hidupnya kembali. Setiap kali menatap anak-anak, tekadnya semakin bulat. Ia tidak akan menyerahkan harga diri dan masa depannya hanya karena seorang lelaki yang tak tahu menghargai. Hari-hari Bayu setelah keluar dari rumah megahnya berubah drastis. Ia yang dulu terbiasa duduk di balik kemudi mobil mewah, kini harus berjalan kaki atau menunggu transportasi umum. Uang di tangannya semakin menipis, karena kartu kredit yang dulu bebas ia gesek sudah tidak berlaku lagi. Semua fasilitas lenyap, seakan ditelan bumi. Di apartemen sempit yang disewanya,
Suasana jauh berbeda dari kemewahan yang pernah ia pamerkan. Dinding kusam, perabot seadanya, dan suara tangis bayi dari istri mudanya membuat kepalanya semakin penat. Perempuan yang dulu terlihat manis dan penuh senyum kini sering mengomel. "Mas, uang susu anak sudah habis. Kapan kamu kasih lagi?" Suara istrinya meninggi, penuh tuntutan. Bayu menghela napas berat, menutupi wajah dengan kedua tangannya. "Aku lagi pusing. Usaha juga macet. Jangan terus-terusan minta sekarang. Aku lagi cari jalan." Wanita muda itu mendengus kesal. "Dulu kamu janji hidupku bakal enak. Katanya rumah besar. Katanya nggak usah khawatir soal uang. Nyatanya, aku harus tinggal di tempat sempit begini, tiap hari kekurangan." Bayu hanya terdiam. Janji-janji manis yang dulu ia ucapkan kini kembali padanya seperti pisau yang menusuk balik. Ia sadar, tanpa Arini, ia bukan siapa-siapa. Sementara itu, di rumah lama yang kini tenang bersama anak-anaknya, Arini mulai menata kehidupan baru. Ia masih harus menahan luka setiap kali mengingat pengkhianatan itu, tapi ia belajar berdiri dengan kakinya sendiri. Ia kembali mengurus usaha yang memang atas namanya, mengatur keuangan, dan yang terpenting, memberi anak-anak rasa aman. Di ruang tamu, anak sulungnya mendekat sambil berbisik, "Bu, apa kita nggak apa-apa tanpa ayah?" Arini tersenyum tipis, menatap mata anaknya yang mulai mengerti keadaan. "Kita akan baik-baik saja, Nak. Kita masih punya satu sama lain. Dan ibu janji, ibu akan selalu ada untuk kalian." Air mata jatuh di pipi Arini, tapi kali ini bukan karena kelemahan, melainkan karena kebahagiaan kecil yang ia temukan di tengah reruntuhan, cinta anak-anaknya yang tulus. Kontras dengan itu, malam di apartemen Bayu dipenuhi pertengkaran. Istri mudanya menuntut lebih banyak, bayi menangis tanpa henti, dan Bayu merasa hidupnya berubah jadi mimpi buruk. Tidak ada lagi senyum kemenangan di wajah wanita itu, hanya keluhan dan kemarahan. Bayu termenung di sudut kamar, menatap langit-langit yang retak. Ia baru benar-benar merasakan arti kehilangan, bukan hanya harta dan fasilitas, tetapi juga kehormatan, wibawa, dan tempat di hati keluarganya. Malam itu, setelah menidurkan anak-anaknya, Arini duduk sendirian di ruang tamu. Lampu temaram membuat bayangan tubuhnya jatuh di lantai. Sesekali ia menatap foto keluarga lama yang masih terpajang di dinding, potret dirinya, Bayu, dan anak-anak saat masih tampak harmonis. Senyum di foto itu terasa asing sekarang, seperti kebohongan yang diframe rapi. Arini menarik napas panjang, dadanya masih sering sesak setiap kali mengingat pengkhianatan itu. Ia tak pernah menyangka akan melalui jalan seterjal ini. Namun di tengah rasa sakit, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Luka yang dulu membuatnya hampir runtuh, kini justru mengajarinya arti keteguhan. Beberapa hari terakhir, ia sibuk mengurus usaha yang selama ini hanya ia percayakan pada Bayu. Ia belajar memahami laporan keuangan, menghadiri rapat dengan staf, bahkan berdiri di depan karyawan untuk memberi arahan. Semua hal yang dulu terasa mustahil kini ia lakukan dengan tangan sendiri. Dan anehnya, ia mulai merasakan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Suatu sore, ketika ia pulang dengan wajah lelah, anak sulungnya mendekat sambil membawakan segelas air putih. "Ibu capek banget, ya?" tanyanya polos. Arini tersenyum kecil, mengusap kepala anaknya. "Ibu memang capek, tapi ibu kuat. Demi kalian, ibu nggak akan berhenti." Anak itu menatap ibunya dengan mata berbinar, seolah melihat sosok baru yang lebih hebat dari siapapun. Saat itu, Arini sadar, pengkhianatan Bayu telah meninggalkan luka yang dalam, tapi luka itu juga yang membentuk dirinya menjadi lebih kuat, lebih berani, dan lebih mandiri. Di hadapan anak-anaknya, ia bukan lagi hanya seorang ibu yang selalu menunggu kepulangan ayah mereka. Ia kini adalah pelindung, pejuang, dan teladan. Malam berikutnya, ketika ia menutup buku doa bersama anak-anak, si bungsu berbisik pelan, "Bu, aku sayang banget sama ibu. Ibu hebat." Air mata Arini jatuh, tapi kali ini hangat. Ia memeluk anaknya erat-erat. "Terima kasih, Nak. Ibu kuat karena kalian. Kalianlah alasan ibu terus berdiri." Dan di sanalah ia menyadari, kebahagiaan tidak selalu datang dari cinta yang utuh bersama pasangan.
Kadang kebahagiaan justru tumbuh dari keberanian untuk melepaskan, dari luka yang disembuhkan dengan kekuatan sendiri, dan dari cinta anak-anak yang tulus tanpa syarat. Pagi itu, cahaya matahari jatuh lembut melalui jendela kamar. Arini berdiri di depan cermin, rambutnya tergerai sederhana, wajah tanpa riasan berlebihan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa menatap dirinya sendiri tanpa merasa hancur. Bibirnya melengkung tipis, bukan karena segalanya sudah sempurna, tapi karena ia akhirnya berdamai dengan luka. Dulu, setiap kali ia menatap cermin, bayangannya dipenuhi pertanyaan. Apa salahku? Kurang apa aku? Kenapa aku dikhianati? Tapi kini pertanyaan itu memudar, digantikan oleh keyakinan baru. Aku cukup. Aku layak. Aku kuat. Di ruang tamu, suara tawa anak-anak menggema. Mereka sedang berebut mainan, lalu tertawa lepas saat salah satu terjatuh ke sofa. Arini menutup mata sejenak, membiarkan suara itu menjadi musik paling indah yang menenangkan hatinya. Inilah rumah yang sesungguhnya, tempat cinta tumbuh tanpa kebohongan. Ia mengingat kembali perjalanan berat yang baru saja ia lalui. Rasa sakit saat melihat suaminya menggendong bayi dengan wanita lain, tangisan di kamar hotel, amarah yang membakar dada, hingga keberanian menghadapinya di ruang sidang. Semua itu seakan menorehkan luka yang tak mungkin hilang. Tapi justru dari luka itulah ia menemukan kekuatan. Di atas meja, map gugatan cerai yang sudah selesai diproses masih tergeletak. Arini menatapnya tanpa getir. Dokumen itu bukan sekadar tanda berakhirnya pernikahan, melainkan simbol bahwa ia mampu berdiri di atas kakinya sendiri, melepaskan racun yang selama ini mengikatnya. Ia berbisik lirih pada bayangan dirinya di cermin. Cinta tanpa kejujuran hanyalah racun. Aku pernah jatuh, tapi aku tidak akan membiarkan siapapun merendahkanku lagi. Aku berhak memilih. Aku berhak melawan. Dan aku berhak menang. Air matanya jatuh, tapi bukan karena sedih. Itu adalah air mata kelegaan. Air mata seorang perempuan yang akhirnya bisa memeluk dirinya sendiri dengan penuh penerimaan. Arini melangkah keluar kamar, menyambut anak-anaknya yang langsung berlari memeluknya. Pelukan kecil itu membuatnya semakin yakin. Masa lalu mungkin penuh luka, tapi masa depan ada di tangannya. Ia tidak lagi menoleh ke belakang. Sambil menatap keluar jendela, Arini tersenyum. Hidupnya belum selesai, justru baru saja dimulai. Ia tahu badai bisa datang kapan saja, tapi kini ia tidak lagi takut. Karena ia sudah belajar, bahkan dari pengkhianatan paling pahit pun, seorang wanita bisa tumbuh menjadi lebih tangguh. Dan hari itu, Arini berdiri tegak sebagai bukti, bahwa meski dikhianati, seorang perempuan tetap bisa memilih untuk menang.